Nah, kalau kita bikin plotnya itu kira-kira seperti ini. Drive mechanism itu bukan cuma satu angka dari waktu kapanpun gitu ya, tidak. Drive index itu akan senantiasa berubah tergantung jumlah produksinya gitu ya. Jadi kalau jumlah produksi sekarang sekian, jumlah produksi nanti 5 tahun lagi akan berbeda pasti gitu ya. Bisa jadi gasnya nanti akan bertambah banyak, bisa jadi nanti waternya bertambah banyak, atau bisa jadi oilnya stabil, itu kita tidak tahu. Nah, makanya drive index itu akan selalu berubah sepanjang waktu. Plot yang bagus itu adalah plot drive index di sumbu vertikal versus cumulative oil production. Oke, jadi drive index versus cumulative oil production. Tapi boleh juga kita versus waktu, gitu ya. Jadi calendar day, misalnya 2021, 2002, 2011, 2012, 2013 sampai 2021 bisa kita plot. Nah, dapat dilihat di sini secara ranking paling awal itu depletion drive index. Itu yang mendominasi sebanyak 60%. Ya, kalau dilihat dari gambar di sini, drive indexnya 60% itu dari depletion drive. Baru water drive 30%, dan terakhir gas cap drive itu 10%. Nah, ketika produksi terjadi, produksinya naik, water drive-nya meningkat. Berarti kelihatan nih, support dari aquifer sudah mulai muncul. Sementara si depletion drive ini turun, ya. Baru dia gas cap stabil. Seolah-olah gas cap-nya belum memberikan kontribusi yang dominan. Terus jalan dari B ke C stabil, tidak ada perubahan. Dari C ke D, water drive meningkat lagi, tapi depletion drive terus menurun. Seolah-olah kandungan gas dari gas terlarutnya udah mulai menipis gitu ya, karena terproduksi terus, gasnya lepas terus, maka energi dari depletion drive turun terus gitu ya. Tapi gas cap drive meningkat. Kenapa? Karena gas cap drive-nya mungkin mendapatkan supply gas-gas tambahan dari free gas yang lepas gitu ya. Jadi gas cap-nya bertambah, ada terbentuk secondary gas cap akibat dia terkumpulnya free gas dari hasil depletion drive. Ya, bisa jadi seperti itu. Baru kita produksikan terus, baru ternyata water drive-nya mulai menurun, depletion drive-nya terus menurun, dan gas cap drive-nya meningkat. Nah, hal seperti ini yang bisa kita lakukan ketika kita sudah bekerja, data semuanya ada, tinggal kita masukkan mungkin ke dalam Excel atau ke dalam software-nya gitu ya. Jadi ini menarik sekali, kita bisa memonitor, kita bisa mendiagnosis, kita bisa mengakses atau menganalisis performa dari reservoir kita dan kontribusi energi yang dia punya. Tentu saja kalau kita punya water flood atau water injection gitu ya, kemungkinan besar energi terbesar berasal dari water flood atau water injection tersebut gitu ya. Atau kalau kita punya water drive, mungkin water drive akan selalu mendominasi. Nah, ini sedikit penjelasan dari buku mengapa bisa ada studi kasus seperti ini. Nah, di sini dia katakan at point A, di poin A, beberapa sumur yang structurally low wells are reworked to reduce water production. There is resulted in effective increase in water drive index. Nah, jadi peristiwanya di titik yang ini gitu ya, ada banyak sumur yang dalam itu dia mengalami banyak water conning atau water channeling gitu ya, atau water cut-nya sudah tinggi gitu ya. Dan karena water cut-nya sudah tinggi, water drive index-nya kurang efektif gitu ya, karena seolah-olah waternya tidak lagi mendorong minyak, tapi waternya langsung aja masuk ke dalam sumur gitu ya. Jadi banyak water yang terbuang sia-sia gitu. Makanya dia dilakukan rework, dia melakukan workover untuk mengurangi water production. Ketika water production turun, maka aquifer akan semakin memberikan water influx yang baik ke reservoir, gitu ya. Makanya, karena di sini ada rumus WE dikurang WP. Kalau WP-nya kita kurangi, maka WDI akan meningkat. Jadi strategi kita adalah mengurangi WP
supaya water tidak kebuang sia-sia. Kalau WP-nya banyak, berarti WE dikurang WP. Waternya terbuang sia-sia. Nah, gitu ya. Padahal kita hanya mau net water influx. Kita nggak mau water influx. Kita bikin net. Kita mau net. Netnya itu adalah WE dikurangi WP. Kalau WP-nya banyak, itu kita wasting water, gitu ya. Jadi nggak mau. Makanya dilakukan workover supaya water production-nya turun dan ternyata berhasil sehingga water drive index yang meningkat dari titik A ke titik B. Di poin B, workover operations are complete. Ya, sukses. Water, gas, and oil production rates are relatively stable. And drive index shows no change. Gitu ya. Jadi stabil nih, dari B ke C stabil. Sudah semuanya bisa dikendalikan seperti itu ya. Dari B ke C semuanya stabil. Nah, di poin C, some of the wells which have been producing relatively large but constant volume of water are shut in, which result in an increase in water drive index. Jadi sumur-sumur yang water cut-nya tinggi dimatikan dari C ke D. Sumur-sumur yang water cut-nya tinggi dimatikan, di shut in supaya water production-nya juga berkurang sehingga water drive index-nya makin lagi efektif gitu ya. Kita tidak membuang water production sia-sia gitu ya. Jadi C ke D makin meningkat. Nah, at the same time, some of the upstructure high gas oil ratio wells have been shut in and their allowables transferred to wells lower on the production structure producing with normal gas oil ratio. Nah, jadi dari poin C ini sumur-sumur yang terlalu tinggi gas oil rasionya itu juga dimatikan supaya tidak buang gas sia-sia. Makanya gas cap drive-nya mulai naik nih. Ya, sama, kita tidak mau buang gas sia-sia. Karena kalau gasnya terproduksi terus, gasnya nggak lagi mendorong minyak secara efisien, gasnya ya langsung aja keluar ke sumur gitu, tanpa dia mendorong minyak. Jadi kita matikan gasnya, sehingga gas cap drive meningkat. Terakhir, poin D, gas is being returned to the reservoir and the gas cap drive index is exhibiting a decided increase. Nah, di sini dia menginjek lagi nih. Mungkin ada gas injeksi, sehingga gas cap drive-nya meningkat. Ya, hal seperti ini yang kita monitor terus selama ada data produksi, itu bisa kita hitung semuanya.